Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yogi Satriawan dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi kasus kegagalan pada sistem informasi enterprise yang ada. Lanjut. Adapun startup yang kami analisis, yang pertama adalah PaperTap dan yang kedua adalah BP. Next. Di sini saya akan membacakan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Alfian Fauzi, ada David Arizaldi Muhammad, Hendy Marcelino, Ahmad Aryan Fahdi. Lanjut. Selanjutnya ada Dika Adrian Farazi, ada saya sendiri Muhammad Yogi Satriawan, ada Muhammad Andri Ihwana, Nadratul Naim, dan yang terakhir adalah Yan Febriansah. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Dipersilakan. Oke, baik. Saya di sini akan masuk ke topik yang pertama, yaitu PaperTap. Yang pertama, latar belakang PaperTap. PaperTap adalah startup pengiriman bahan makanan hiperlokal berdasarkan permintaan yang berbasis di Gurugram. PaperTap mulai perjalanannya pada November 2014 oleh Navseed Singh dan Milind Sharma. PaperTap dimulai dengan visi untuk merevolusi belanja bahan makanan. Tidak ada lagi antrian, tidak ada lagi kerepotan parkir, tidak ada lagi tawar-menawar dengan Sabzi Wallah. Itu termasuk dari visi dari PaperTap. Lalu di sini ada lanjutannya, terbelakangnya, mereka mengerjakan model 100% inventoryless, di mana mereka membeli inventaris yang ada di toko lokal secara online ke aplikasi mereka. Mereka memiliki awal yang baik, beroperasi di sekitar 31 kota, dan mereka memproses rata-rata 20.000 pesanan per hari. Mereka menjadi salah satu pemain terbesar di India dalam bisnis pengiriman bahan makanan online dalam 1 tahun beroperasi. Mereka mengumpulkan total $51 juta dari berbagai investor seperti Sequoia Capital, Saif Partner, Snapdeal, dan lain-lain dalam waktu 15 bulan sejak operasi mereka. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan latar belakang PaperTap, namun menurut posting blog PaperTap yang merinci keberhasilan dan kegagalannya, ada beberapa masalah dengan pendekatan pertama seluler mereka. Pertama, integrasi aplikasi seluler dan toko mitra tidak mulus, membawa terlalu banyak toko online terlalu cepat. PaperTap membangun dirinya sendiri di atas model diskon untuk membangun basis pelanggan yang besar dan setia. PaperTap membenarkan kerugian mereka dengan tujuan akhir dari loyalitas dan akuisisi pelanggan besar-besaran. Sayangnya, PaperTap juga kehilangan uang tunai pada setiap pesanan dan akan kehabisan dana dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan membahas faktor penyebab kegagalan dari startup. Yang pertama, jadi faktor penyebab kegagalan perusahaan startup PaperTap di sini terdapat alasan mengapa perusahaan itu ditutup bahkan setelah menerima uang investasi besar dari investor adalah bahwa platform online harus memberikan solusi yang lebih murah untuk kebutuhan mereka. Untuk mengakomodasi ekspektasi tersebut,
Peppertap menawarkan diskon dan penjualan yang tidak sebanding dengan kekuatan akun mereka. Di sini PT juga gagal mempertimbangkan skalabilitas proyek mereka sebelum ekspansi penuh, yang menyebabkan masalah terkait teknologi. Misalnya, segmen tertentu dari produk mereka tidak berfungsi dan tidak dapat diakses oleh pelanggan di platform. Oke, di sini Peppertap juga memasuki bisnis grosir online tanpa persiapan yang cukup dan termasuk gagal untuk mengakui perlunya kantung dalam bermacam-macam besar, harga yang kompetitif dan manajemen persediaan. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nazratun Naim. Baik, selanjutnya, sementara 2015 adalah tahun yang hebat bagi para pemula dan Peppertap dapat menemukan pemodal Ventura dengan relatif mudah. 2016 membawa skenario yang berbeda. Startup di seluruh dunia menghadapi perlambatan dalam aktivitas visi, dan Peppertap harus tunduk pada situasi tersebut. Biaya yang harus ditanggung perusahaan cukup tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh, karena mereka beroperasi tanpa inventaris mereka sendiri. Mereka perlu membayar untuk outsourcing, manajemen inventaris ditambah teknologi, operasi, dan lainnya. Pendiri PT juga menunjukkan fakta bahwa pasar India masih belum siap untuk jenis layanan ini diperhitungkan sebagai alasan yang menyebabkan mereka menangguhkan operasi mereka. Biaya pengiriman untuk pengiriman ke rumah dipandang terlalu tinggi, terutama di kota-kota atau daerah tingkat kedua dan ketiga, di mana kehadiran anak perusahaan baru adalah hal biasa dan terbukti menjadi persaingan ketat untuk strategi dari platform online ini. Belanja bahan makanan juga merupakan kegiatan rekreasi favorit setelah bekerja di antara orang India dan sering dilihat sebagai kegiatan yang menyatukan keluarga, menjadikan tantangan tambahan bagi bisnis grosir internet di India. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Andri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan kedua, yaitu yang bernama BP. Next. Baik, yang pertama itu latar belakangnya. Pasar mobil bekas atau BP membuat gebrakan besar pada pertama kali didirikan. Dalam dunia pasar on-demand yang meledak, masa depan BP tampak cerah bagi konsumen dan investor. Pada tahun 2015, BP mendapat putaran pendanaan seri B senilai 60 juta dolar. Next. BP, platform jual beli mobil digital, diluncurkan di California pada tahun 2014. BP memiliki tujuan ambisius untuk mengubah industri mobil bekas tradisional dengan memberikan kemudahan pembelian atau penjualan mobil dengan sentuhan ujung jari. BP berada di daftar Forbes dari 10 startup e-commerce terpanas pada tahun 2015 dan telah dihargai setinggi atau senilai 546 juta US dollar. Meskipun idenya cemerlang dan bisnisnya berkembang pesat di beberapa titik, akhirnya gagal pada tahun 2017. BP adalah contoh klasik dari sebuah startup dengan ide yang bagus pada intinya tetapi gagal karena eksekusi yang buruk. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bim. Oke, terima kasih. Untuk latar belakang BP adalah pasar peer-to-peer, alih-alih membeli mobil secara langsung. BP mengirim salah satu dari 100 lebih inspekturnya ke penjual dan menjalankan evaluasi 2 jam, 240 poin. Jika mobil tersebut lolos pemeriksaan, maka mobil tersebut terdaftar di situs BP. Setelah dibeli, uang akan ditransfer ke penjual dan karyawan BP lainnya. Kemudian mengambil mobil dan mengirimkan ke pembeli. BP mengambil hingga komisi 9%. Jika mobil tidak terjual dalam 30 hari, maka BP akan membelinya dan terus mencatatnya sampai terjual. Sementara pembeli tidak secara pribadi
memeriksa atau menguji mobil sebelum membeli. Mereka memiliki jendela pengembalian 10 hari setelah pengiriman dan garansi. Pembeli memiliki opsi untuk membayar BP dalam Bitcoin, debit langsung, pembiayaan, atau kartu kredit. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Yan Febriansyah. Adapun faktor penyebab kegagalan dari BP. Nah, strategi yang disrupsi BP sangat bergantung pada hipotesis penciptaan nilai dan penangkapan nilai. Penciptaan nilainya tergantung pada kenyataan bahwa pembeli yang membeli mobil terpercaya atau berpotensi menyakitkan dan orang-orang bersedia membeli kendaraan tanpa test drive. Tidak seperti industri lainnya, transformasi digital di industri mobil bekas sulit untuk berhasil. Seperti yang dikatakan oleh Alan Hike, Presiden perusahaan penasihat jual beli Hike Partner, setiap orang yang telah sukses dan menyadari bahwa mobil bekas itu unik, asetnya terdepresiasi, dan marginnya menyusut karena internet memungkinkan konsumen untuk memilih lebih bebas antara kendaraan. Anda harus menjadi pengecer yang baik, bukan hanya pengembang perangkat lunak. Dan selain itu, menurut Collapse.io, manajemen organisasi BP yang buruk adalah kontributor utama yang menyebabkan perusahaan ditutup pada tahun 2017. Sebagian besar kerugian BP pergi ke gaji yang sangat tinggi. Dan kepemimpinan juga salah mengelola dana. BP memiliki dana besar atau overfunding. Next. Kemudian apa yang bisa dilakukan BP secara berbeda? Strategi disrupsi BP pada awalnya menarik karena pasarnya sangat terfragmentasi dan pemain top hanya mewakili 3% dari pasar untuk penjualan mobil bekas. Masalahnya adalah mereka harus membuat platform yang dapat diadopsi oleh pembeli dan penjual. Dan mereka harus mengembangkan merek dan identitas yang kuat yang diasosiasikan dengan konsumen. Mereka juga harus mengeksekusi melawan pesaing besar dan dengan sumber daya yang signifikan. Saya akan merekomendasikan agar BP melakukan hal berikut. Next. Yang pertama, saya akan memanfaatkan pembiayaan dan berpotensi memperluas melalui akuisisi atau investasi ke tim di pantai timur yang tampaknya mendapatkan daya tarik. Kemudian Everbridge mendekati strategi serupa ini saat mereka berkembang. Beberapa pasar lokal memiliki pemain secara online yang telah menembus ambang batas lokal, yang kemudian diperoleh oleh Everbridge. Mirip dengan ini, BP harus mengidentifikasi pemain mana yang mendapatkan daya tarik dan kemudian mencari kesepakatan dengan tim lokal yang bekerja baik. BP dapat mengamati dan memantau kota-kota tertentu dan membuat daftar target potensial yang aktif. Daftar ini juga akan digunakan untuk tujuan pelacakan kompetitif juga. BP telah berinvestasi ke dalam teknologi dan algoritma pada platformnya sehingga dapat menambah nilai bagi pemain lokal yang tidak memiliki platform yang mendalam secara teknologi. Target M dan A yang ideal dapat mencakup dealer lokal yang memiliki pengetahuan lokal yang kuat tetapi tidak memiliki teknologi. Integrasi vertikal berperan dalam ekspansi geografis baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Marcel. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya, selain itu, saya akan merekomendasikan BP menguji pasar baru dengan mengambil langkah uji sederhana mencoba menjual 2-3 mobil di pasar saat ini, seperti motor eBay atas nama pemilik mobil lokal berdasarkan hipotesis penciptaan nilai transaksi dan teknologi atau data yang mulus. Penjualan yang didorong, mereka dapat mencoba menjual 2-3 mobil dengan pos eBay online yang menawarkan poin nilai jaminan mereka, memanfaatkan platform teknologi dan data mereka untuk mengidentifikasi mobil mana yang paling populer untuk dijual dan menawarkan layanan bernilai tambah seperti catatan tentang 10 poin profesional layanan, pengiriman cek dan pramu-tamu. Pendekatan ini akan menjadi pendekatan MVP yang memanfaatkan platform
pasar yang ada untuk menguji hipotesis nilai mereka tentang transaksi tanpa batas dan layanan hebat. Bentuk lain dari strategi ini dapat bekerja sama dengan dealer mobil ibu dan POP lokal yang tidak memiliki kehadiran web. Ini akan menjadi rantai nilai untuk strategi yang mengganggu. BP awalnya dapat bekerja dengan dealer ibu dan POP untuk menjual inventaris mereka secara online dengan cara BP. Jika pasar uji lokal berjalan dengan baik, maka BP dapat diyakinkan bahwa pelanggan merasakan nilai dari hipotesis nilai BP. Selanjutnya. Inovasi digital telah membentuk kembali setiap aspek kehidupan kita. Jual beli mobil bekas sayangnya tidak berubah selama beberapa dekade. Kegagalan BP adalah pengingat yang baik bahwa tidak semua transformasi digital akan mendapatkan daya tarik dan perusahaan harus bijaksana untuk menyerahkan strategi penciptaan nilai dan manajemen organisasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.